Seorang kaya raya dengan hasil menyamping yaitu pesugihan terselamatkan oleh anak solehnya, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, walau akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya pesugihan masuk surga, dan apa dan bagaimana, kenapa seorang penyugih sudah jelas, tapi kenapa masuk surga? Mari kita simak sama-sama kupasannya sebagai bahan menambah wawasan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ittaqullah la'allakum tattaqun. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama sahabat-sahabat. Saya rasa penting buat kita semua sebagai menambah wawasan selama kehidupan untuk keselamatan akhirat. Saat itu seorang ayah Sadam menelusuri jejak adanya seorang kaya raya dengan cara menyimbang adalah ngiprit. Satu demi satu jejak itu terungkap adanya bahwa orang tersebut adalah tidak lepas dari ilmu pesugihan. Namun dengan keluarganya memang agak unik. Mereka sangat mementingkan pendidikan anak-anaknya hingga sampai dimasukkan ke pesantren semuanya. Salah satunya adalah anak laki-laki yang sudah dewasa. Awalnya mereka sekolah di pesantren, mereka tidak tahu dengan adanya seperti apa mereka dan bagaimana mereka bekerja. Yang ada mereka hanya taunya belajar dan belajar di mana dia tinggal, di pondokan yang ada. Sesekali mereka libur ke rumah hanya berapa hari kembali lagi. Singkat kata, anak-anaknya katakanlah sudah mampu menguasai dalam hal ilmu tauhid. Satu demi satu mereka mengetahui dengan keganjilan-keganjilan di rumah mereka yang ada. Setiap mereka pulang ke rumah, mereka merasakan perbedaan-perbedaan yang sebelumnya. Bahwasanya di salah satu anak pertama, katakanlah mereka memang rajin ibadah. Jadi hal-hal yang katakanlah gaib akan sungkan, malas untuk mengganggunya. Namun dengan kelebihan ilmu tauhidnya di salah satu anak pertama dari orang tersebut, setiap malam melakukan sholat malam, dia kuat dengan zikirnya. Disitulah pengalaman pertama anak pertama mengungkap adanya perubahan-perubahan di rumahnya. Satu demi satu dia mengetahui. Yang pertama adalah diketahui adanya beberapa monyet yang selalu singgah di situ, kecuali malam Jumat sepi, tidak ada monyet yang hadir. Namun hampir setiap hari selain hari Jumat, mereka selalu hadir di jam-jam tertentu. Disitulah si anaknya menampung satu demi satu keganjilan yang ada, tidak mau dibicarakan dengan orang tua.
Kebetulan anak pertama dari orang tersebut memiliki kelebihan. Di samping ilmu tauhid, dia bisa menjabarkan, bisa menganalisis, dan memiliki kelebihan kepekaan mata batin, sehingga dia bimbing dari seorang guru, di mana dia punya guru di pesantren. Dia suka bertanya dan bertanya, dan dia akhirnya dipandu oleh seorang guru. Dia mampu menjadi seorang spiritual sehingga bisa memiliki kepekaan mata batin dan bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin orang lain melihatnya. Nah, kembali lagi kepada si anak tersebut. Awal mulanya dia mengetahui keganjilan di rumahnya adalah sosok monyet yang ada nangkring di atas rumah. Awalnya dia kaget, ada apa sebenarnya. Lantas dia keluar rumah, diamatilah binatang tersebut, ternyata monyet. Topi monyetnya besar sekali. Dia mengarah di mana kamar tempat tidur orang tuanya berada. Ternyata ada salah satu kamar khusus yang tidak boleh orang lain untuk memasukinya. Namun anak pertama dari orang tersebut tidak mau gegabah lebih awal, cukup untuk mengetahui dulu. Dengan adanya itulah si anak pertama sering-sering pulang dan sering memantau adanya keganjilan di rumah tersebut. Dia selalu, tujuan utama adalah memantau keselamatan kedua orang tuanya. Disitulah dengan doa untuk kedua orang tuanya bergetar adanya hal-hal ganjil yang muncul setiap waktu hadir di rumahnya. Sekalipun dia ada di pesantren, dia bisa mengetahui secara jarak jauh antara pesantren dan rumah dengan mata batinnya yang dimiliki. Hasil yang dipandu oleh seorang guru yang ada di pesantrennya. Lantas apabila ada suatu keganjilan yang akan merenggut nyawa kedua orang tuanya, dia cepat-cepat tanggap dan dia kembali lagi pulang dengan alasan saya kangen orang tua. Tapi dia tetap kuat, kekeh, tidak mau menjabarkan hal yang dia ketahui. Dia kepingin mengetahui keseluruhan. Setelah dia mengetahui keseluruhan, baru dia akan memanggil kedua orang tuanya, akan diajak bicara baik-baik. Singkat kata, setelah si anak pesantren itu lulus sarjana agama dengan memiliki kelebihan yang dia miliki, dia juga sering dipanggil membantu banyak orang yang kesurupan. Dia bisa mengeruki orang. Lama-lama kedua orang tuanya mengetahui dan malah orang tuanya bertanya-tanya kepada si anak pertama. Lantas ibunya yang bertanya lebih dulu, nak, kamu kan sudah lulus, terus sekarang rencananya gimana? Kata ibunya. Doakan saja, Bu, insya Allah saya punya rencana menghubungi kawan. Saya kayaknya punya tugas 3 tempat sekolahan agama untuk mengajar di sana. Mungkin sementara saya di mes, kalau memang memungkinkan ya saya tiap hari pulang. Kata si anak mengatakan demikian. Lantas ibunya, ya sudah, kamu hati-hati ya. Iya, Bu, kata si anak. Insya Allah, Bu, ini kan semuanya doa kedua orang tua, terutama ibu. Insya Allah kalau memang nanti sudah berjalan lancar, kalau memang bisa, saya akan berusaha tiap hari pulang. Lantas ibunya menyambungkan pembicaraan, begini aja, kalau memang bisa pulang, bawa aja mobil. Itu mobil kan ada berapa, nganggur, nggak ada yang pakai. Selama ini kan kalian semuanya di pesantren, paling bapak sekali-kali keluar, jarang-jarang dipakai, paling dipanasin. Lantas si anak itu sebetulnya dia nggak merasa tertarik dengan harta kekayaan kedua orang tuanya, karena anak pertama sudah mengetahui
mengetahui segalanya, tapi tetap sebagai anak dia menghormati orang tua, tidak mau menyakiti. Dia bicara dengan cukup sederhana apa adanya. Lantas si anak itu melanjutkan pembicaraan dengan tawaran ibunya. "Ya Bu, terima kasih, gak usah khawatir Bu, saya akan mengabdi dulu seperti apa pekerjaan saya dan jadwalnya seperti apa. Kan kalau ngajar kita ketahuan Bu, misalnya kita dapat ngajar jam berapa sampai jam berapa, nanti ada gelombang kedua untuk murid yang keberapa, kelas berapa, jam berapa, biasa seperti itu Bu. Nanti saya survei dulu seperti apa. Nah, nanti kan bisa diolah waktu nih, kalau memang bisa pulang ya saya pulang begitu ya Bu ya. Sementara saya nggak usah pakai kendaraan dulu." Menurut si anak mengatakan demikian. "Saya ada banyak teman kok, dia akan sama-sama yang lulus bareng dengan saya dan ngajarnya bareng. Dia punya mobil, akan selalu menjemput saya sementara waktu selama proses pengabdian mengajar. Nanti kalau sudah berjalan sebulan, insya Allah ya kita lihat kondisinya. Kalau memang saya harus ngemes dulu atau bisa pulang langsung ya gimana nanti, doain aja Bu ya," kata si anak. Lantas ibu, "Ya wes, hati-hati aja nak ya." Ayah, ibu sama orang tua bapak bersyukur banget kamu udah lulus bisa ngajar ya. Ibu doain, ibu juga merasa kesepian loh. Kalian selama ini kan pesantren, pulang paling sebentar balik lagi. Insya Allah Bu, saya ngerti, saya juga kangen kok Bu, kata si anak mengatakan demikian. Lantas pada saat si anak itu masih di rumah, seperti biasanya dia memantau dengan kondisi rumah yang ada. Pada saat jelang tengah malam, si anak itu memang selalu siaga, bersikir dan dia mencoba ngontak dengan binatang yang pernah dia lihat adalah monyet raksasa yang selalu hadir. Padahal dia sudah mengetahui dengan adanya monyet adalah tidak lepas hubungannya dengan bapaknya yang punya pesugihan. Lantas si anak itu mencoba mengontak si makhluk tersebut. Ternyata dia hadir, masuk di kamarnya. "Ada apa anakku?" Lantas si anak itu kaget, kenapa dipanggil anakku ya. Lantas si anak tersebut menjawab, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anda tidak menjawab salam saya sampai 3 kali?" Dia sambil tertawa kecil melanjutkan pembicaraan. Anak, kamu gak usah pakai salam, langsung aja to the point. Mau ada apa? Kenapa panggil saya? Lantas si anak tersebut dengan lukasnya menjawab, "Saya hanya sekedar kepingin tahu siapa Anda sebenarnya. Wujudkan Anda aslinya," kata si anak mengatakan demikian. Lantas si makhluk itu mengatakan dengan tertawa kecil lagi, mengatakan, "Apakah kamu tidak tahu selama ini punya harta banyak kedua orang tua kamu?" Lantas si anak itu hanya geleng-geleng kepala sambil berbicara, "Tidak, selama ini saya hidup di pesantren, pulang rumah hanya sebentar, balik lagi. Kebetulan saya udah lulus. Saya memang sengaja kepingin tahu. Selama ini saya kan belum pernah mengerti, beberapa kali melihat kamu selalu hadir di rumah ini. Itu yang saya maksud. Siapa kamu sebenarnya? Terangkan. Hadir asli. Wujudkan diri kamu yang sebenarnya." Tiba-tiba dia berubah wujud. Wujudnya sosok kayak manusia, tapi besar sekali, tidak begitu jelas, seram. Dia mengatakan, "Inilah saya yang sebenarnya."
Jelaskan siapa Anda sebenarnya, kata si anak mengatakan demikian dengan lugasnya. Lantas si makhluk itu mengatakan, kalau Anda kepingin mengetahui tentang saya, kenapa tidak ngomong dengan orang tua kamu langsung, kata si makhluk itu. Saya lebih abdul bicara dengan Anda. Saya tidak mau menyakiti kedua orang tua saya. Jelaskan, kata si anak itu dengan lugasnya. Lantas si makhluk itu mulai berbicara. Saya adalah pengikut bapak kamu, yaitu dari mana dia ngibrit, disitulah saya berada, karena saya ditugaskan menjadi anak buahnya ilmu penyuki, sehingga orang tua kamu seperti saat ini kamu lihat sendiri. Sejak kapan orang tua saya ngibrit, kata si anak mengatakan demikian. Wah, sudah cukup lama, barangkali lebih dari 5 tahun. Bukankah kamu bisa mengetahui perubahan-perubahan bapak kamu? 5 tahun sebelumnya seperti apa, sekarang seperti apa? Ya, saya mengerti perubahan itu, tapi saya tidak berbicara tentang masalah itu dengan kedua orang tua. Yang terpenting saya sekolah dan sekolah mendoakan orang tua, karena mereka lah saya bisa berhasil. Lantas sembari tertawa kecil, si makhluk itu mengatakan, nah itu karena hasil begini. Lantas si anak itu mengatakan, bagaimana kalau kamu kembali ke asalnya? Saat ini juga, supaya kedua orang tua saya tidak tersesat, saya bertanggung jawab sebagai anak soleh untuk menyelamatkan kedua orang tua pada saat nanti kembali ke alam gaib, di mana Allah mengembalikan kehidupan yang sebenarnya, kata si anak mengatakan demikian. Wah, tidak bisa, kata si makhluk itu. Tidak bisa, tidak semudah itu. Sudah perjanjian. Seperti apa perjanjian itu, kata si anak. Kalau dia mengubah perjanjian, dia atau keluarganya harus siap meregang nyawa. Lantas si anak itu sempat sontak kaget dibuatnya, tapi tetap tegar menghadapi si makhluk itu. Terus melanjutkan pembicaraan kepada si makhluk itu. Oh, jadi begitu? Lantas si makhluk itu, ya betul. Kalau seandainya saya paksa, kata si anak itu, Anda harus kembali lagi, dan bapak saya tidak meneruskan kembali untuk bertobat. Saya niat untuk orang tua saya ke jalan yang benar, tobat nasuha, tidak mengulangi kembali. Kami tidak butuh harta. Harta kami adalah ada di sini. Niat karena Allah, bukan semata-mata untuk duniawi, bahagia duniawi semata, tapi akhiratnya masuk neraka. Nauzubillah min dzalik, kata si anak mengatakan demikian. Lagi-lagi si makhluk itu tambah gusar, marah dan tertawa. Wahai anak muda, kamu mulai berani ya? Itu orang tua kamu, berarti kamu terancam nyawanya, termasuk orang tua kamu. Si anak itu dengan lugas mengatakan, saya siap menghadapi. Saya tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas si makhluk itu kaget juga, merasa panas. Weh, jangan sebut-sebut nama Allah. Saya tidak perlu, saya tidak butuh. Saya panas kalau kamu ngucapin itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata si anak itu dengan lugas yang mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan kembali, hai makhluk asing, sebagai hamba Allah, itu ucapan yang paling penting untuk menjaga ucapan yang
melenceng, kata si anak mengatakan demikian. Memang bangsa kita berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan dan jin adalah musuh hamba Allah. Makanya dia masuk tidak sejalan. Anda saya mengatakan subhanallah dengan kalimat-kalimat Allah, Anda tidak cocok, berarti memang kita tidak sepaham. Maka saya katakan, kembalilah ke tempat semula. Di sini bukan tempat Anda untuk mengganggu manusia. Bukankah saya sudah cukup jelas memberikan penjelasan kepada Anda? Lantas makhluk itu mengatakan, tidak bisa, berarti nyawa Anda dan keluarga Anda semuanya akan lenyap, terutama kedua orang tua Anda terancam nyawanya. Itu sudah menjadi tugas saya untuk menghadapi hal itu. Jangan sekali-kali pernah menyakiti kedua orang tua saya. Itu sudah tanggung jawab saya sebagai anaknya, kata si anak tersebut dengan lugasnya menjawab demikian. Lantas si makhluk anak itu sambil tertawa dan marah. Woi, anak muda, anak kemarin, Anda punya nyali termasuk ya, hebat. Anda berarti menantang. Lantas si pemuda itu langsung menjawab, ya, saya akan hadapi apapun yang terjadi. Padahal si pemuda itu sudah cukup punya persiapan atas pembelajaran-pembelajaran yang dia dapat dari seorang guru dari pesantren. Dia lantas mengucapkan doa-doa tertentu. Setelah berdoa, dia melemparkan satu biji tasbih yang sudah disiapkan. Dilemparkan ke makhluk itu. Makhluk itu akan lenyap. Sambil teriak dia kesakitan. Tapi dia sudah punya kuda-kuda, dalam arti kata penyelamatan kedua orang tuanya agar tidak terkena masalah nyawanya. Tapi saudara-saudaranya dia, adik-adiknya yang di pesantren sudah dikontak untuk punya persiapan. Mereka juga sudah mempersiapkan diri di sana di pesantren. Mereka sudah berdoa bersama dengan guru-gurunya untuk membantunya. Setelah itu tiba-tiba kedua orang tuanya, setelah selesai makhluk itu lenyap, si anak itu beranjak keluar rumah dengan tujuan ingin menemui kedua orang tuanya. Betul juga kedua orang tuanya dalam keadaan sekarat dua-duanya. Lantas karena nyawanya masih bisa tertolong, dia langsung mendoakan kedua orang tuanya. Alhasil alhamdulillah mereka sadar selamat dari amukan hal-hal gaib, yaitu amukan amarah-amarah dari pesugihan itu. Yang hadir itu tidak mampu mengambil nyawanya kedua orang tuanya, termasuk saudara-saudara yang sudah siaga yang ada di pesantren dan dia sendiri. Alhasil alhamdulillah terselamatkan. Demikianlah saudara proses daripada sejarah pesugihan yang memiliki anak soleh. Seorang penyugih terselamatkan masuk surga, seperti yang setelah kami kupas secara detail. Tujuan kami adalah sharing untuk berbagi terhadap sesama, untuk menambah wawasan buat kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.